di channel YouTube Digital Working, dimana hari ini kita akan membahas tentang penggunaan rumus lainnya di Excel, yaitu rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Jadi, selain ada rumus sum, max, min, dan average, di Excel juga ada rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, biasanya rumus VLOOKUP dan LOOKUP ini digunakan untuk menghitung atau memindahkan sebuah data yang sifatnya vertikal dan horizontal. Dan di sini, di video tutorial pada hari ini, saya akan menjelaskan penggunaan fungsi kedua rumus tersebut. Di sini saya sudah buat dua buah sheet, yang mana di sheet pertama ini berisikan tentang data master dari data penjualan sebuah barang. Yang mana di data penjualan ini ada nomor pemesanan, ada nama customer, jenis kelamin, domisili. Nah, data atas ini merupakan data yang bersifat vertikal. Dan yang bagian bawah ada data kota dan lama pengiriman, dan ini merupakan data yang bersifat horizontal karena dia dari atas ke bawah dan ini dari kiri ke kanan. Dan di sheet yang satunya ini ada tabel dengan tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, dan nama pengiriman, di mana nomor pemesanan itu merupakan kode atau primary key yang harus kita masukkan untuk menentukan atau memanggil nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Karena di data master, nama customer, nomor customer itu dia berbeda-beda. Makanya dipilih nomor customer. Karena di dalam logika perhitungan yang namanya primary key, kalau misalkan kita ambil dari data nama, biasanya nama itu masih banyak yang sama. Misalkan ada nama Andi, Budi, Bambang, itu setiap orang itu pasti ada kemiripan dengan nama. Tapi kalau nomor pemesanan, kalau kita punya sistem, kita menentukan nomor pemesanan itu berarti disesuaikan dengan customernya, walaupun namanya berbeda, tetapi walaupun namanya sama, tetapi namanya atau nomor pemesanannya itu harus berbeda. Oke, kita masuk ke bagian sini. Di sini ada kotak kosong, nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Di sini kita akan memasukkan nama customer yang ada di dalam data master itu ke dalam data utama ini. Caranya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Penggunaan rumus VLOOKUP itu kita tuliskan dengan cara sama dengan VLOOKUP. Nah, pada saat kita membuat sebuah rumus VLOOKUP, dia akan muncul yang namanya lookup value. Lookup value ini maksudnya kita mau ambil nama customer itu berdasarkan apa ya? Oh, kalau misalnya kita mau ambil berdasarkan nomor pemesanan, berarti lookup value-nya kita ambil nomor pemesanan. Di sini kita klik B5 yang pertama. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, di dalam menentukan titik koma dan ini, kita harus lihat Excel kita masing-masing. Karena biasanya di start Excel itu berbeda-beda, ada yang titik koma, ada yang koma. Dan Excel saya menggunakan titik koma. Kemudian dia akan berpindah ke bagian table array. Table array ini maksudnya tabel yang ada di sini, yang ada di tabel utama. Ini kita hapus dulu tabel utama ini. Setelah kita membuat tabel seperti ini, kita wajib menyimpan tabel ini. Kalau enggak, kita blok nanti pada saat kita ke sini kita blok. Oke. Dan kita masukkan
Di sini kita masukkan lagi sama dengan, kemudian kita klik di bagian data master nih di sini. Pada saat kita klik kepada tabel data master, akan muncul tulisan data master tanda seru dan ditutup dengan kutip satu buka dan kurung. Nah, pada saat muncul seperti itu, dari sini kita blok dari nomor pemesanan sampai dengan ke bagian akhir. Nah, pada saat sudah kita blok, ini kita absolutkan, kita kasih nilai absolut. Cara memberi nilai absolut itu tinggal kita tekan F4 atau Fn F4 sampai dia posisinya berubah menjadi angka dolar seperti ini. Kalau sudah dikasih titik koma, kemudian kita ambil kolom index numbernya. Nah, karena kita mau memanggil nama customer, kita lihat kolom index numbernya. Kalau misalkan di tabel data master ini, nama customer itu terletak di kolom indeks nomor 2 karena nomor pemesanan itu 1, nama customer itu 2, jenis kelamin itu 3, dan domisili 4. Jadi di sini kita masukkan 2, kemudian kita titik koma lagi. Apabila rumusnya sudah selesai, maka kita langsung aja pilih yang false untuk menutup rumus VLOOKUP ini. Dan kita tutup kurung, dan kita enter, maka nama customer dengan nomor pemesanan 106 itu adalah Rahmah. Dan kita bisa cross check di bagian data master, benar nggak? 106 itu Rahmah. Oke, jadi secara tidak langsung ini datanya udah terpanggil nih di dalam nama customer. Seperti biasa, kalau misalkan kita sudah dapat satu data yang sama, itu kita tinggal tarik ke bawah saja seperti ini. Ini berlaku apabila kita memberikan nilai absolut di A1 dan di 11-nya. Tapi kalau misalkan kita lupa untuk mengabsolutkan nilai ini, misalnya dia menjadi seperti ini, kita lupa mengabsolutkannya, maka pada saat kita tarik ke bawah, itu hasilnya akan berubah seperti ini. Dia harus diabsolutkan. Dia harus diabsolutkan. Oke. Nah, itu fungsi absolut. Karena absolut itu fungsinya untuk mengunci nilai berdasarkan dengan range-nya masing-masing. Nah, kalau nama customer sudah dapat, berarti nomor kedua itu kita ambil yang domisili. Domisili kita harus perhatikan dulu tabel data master. Kita harus ingat dulu. Di sini ada 4 buah tabel, berarti tabel domisili itu terletak di tabel yang keempat. Berarti di sini kita harus memasukkan rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita ambil value dari nomor pemesanan, kemudian table array kita ambil dari data master, sama tahapannya hampir sama. Kemudian jangan lupa diabsolutkan atau tekan F4 atau Fn F4, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan 4 di sini, kemudian false. Maka kita tutup kurung dan hasilnya akan muncul domisilinya Semarang. Dan kita bisa langsung tarik ke bawah seperti biasa, maka semua hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, kedua tabel yang kosong ini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sedangkan lama pengiriman, kalau kita lihat di tabel data master, itu lama pengiriman terletak di tabel yang bersifat horizontal.
Jadi untuk memasukkan rumusnya kita harus masukkan rumusnya lookup, kemudian kita lookup value-nya kalau yang nama customer dan domisili itu kita ambil dari nomor pemesanan. Kalau lama pengiriman itu cuma ada nama kota, jadi kita ambil yang bagian domisili. Nah, kita tekan F5, table array-nya kita ke data master, tetap kita blok dari awal sampai akhir seperti ini. Kemudian jangan lupa diabsolutkan, tekan F4, kemudian titik koma lagi, terus kita ambil K2 karena datanya itu 1, 2. Kemudian kita titik koma lagi, false, dan tutup, dan kita enter. Maka lama pengirimannya akan muncul, dan ini juga kita bisa tarik ke bawah seperti lagi. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan dari rumus VLOOKUP dan lookup. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar kita bisa membuat video-video yang lainnya. Terima kasih.